siapa yang berhak mengurus seorang anak ketika terjadi perceraian di antara suami istri dan mereka memiliki seorang anak. Bahwa jika anak itu masih di bawah mumayyiz, belum mumayyiz, maka ibunya yang paling berhak untuk menjadi pengasuhnya. Meskipun dengan ketentuan dia harus memenuhi syarat-syarat yang hari ini akan kita bahas. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang al-hadanah, yaitu tentang hak asuh terhadap anak. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa syara'itul hadanati sab'un. Wa syara'itul hadanati utawi pira-pira syarate hadanah pengasuhan iku sab'un ana 7. Al-aqlu iku berakal, wal hurriyatu lan merdeka, wad dinu lan agama tegese Islam, wal iffatu lan iffah terjaga sangka maksiat, wal amanatu lan amanah, wal iqamatu lan mukim, wal khuluwu lan sepi min zaujin saking bojo lanang. Fa in ikhtalla mongko lamun sepi sapa minha saking zaujah apa syartun syarat suci saqatat mongko gugur apa hadanah. Utawa syartun minha saking sab'ah. Minha saking sab'ah minal ummi, saking ibu utawa zaujah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syarat-syarat pengasuhan anak atau hadanah itu ada 7. Yang pertama berakal, yang kedua merdeka, yang ketiga agama, maksudnya dia harus seorang muslim, yang keempat adalah iffah, yang kelima amanah, yang keenam iqamah bermukim, wal khulu, dan yang ketujuh adalah sunyi dari suami, artinya tidak menikah. Hadirin rahimakumullah, kemarin telah kita jelaskan tentang ketentuan siapa yang berhak mengurus seorang anak ketika terjadi perceraian di antara suami istri dan mereka memiliki seorang anak. Bahwa jika anak itu masih di bawah mumayyiz, belum mumayyiz, maka ibunya yang paling berhak untuk menjadi pengasuhnya. Meskipun dengan ketentuan dia harus memenuhi syarat-syarat yang hari ini akan kita bahas. Apabila anak itu sudah mumayyiz, maka anak itu diberi pilihan antara memilih ayahnya atau memilih ibunya. Jika memilih ayahnya, maka diserahkan pengasuhannya kepada ayahnya. Jika memilih ibunya, maka diserahkan pengasuhannya kepada ibunya. Dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin sudah kita jelaskan dengan sedikit rinci. Sekarang kita berbicara tentang syarat-syarat
seseorang itu untuk bisa menjadi pengasuh dari anak tersebut. Meskipun kita katakan tadi bahwa yang paling berhak untuk mengasuh seorang anak ketika anak itu belum mumayyiz adalah ibunya, tetapi ini jika memenuhi syarat-syarat yang jumlahnya itu ada 7. Apabila kemudian tidak memenuhi salah satu dari syarat yang 7 ini, maka berarti dia tidak memiliki hak untuk mengasuh sang anak itu, dan hak asuhan berikutnya itu berpindah kepada orang berikutnya. Demikian juga jika berikutnya tidak memenuhi syarat, maka berpindah ke orang berikutnya dan seterusnya, sebagaimana urutan orang-orang yang berhak sebagai pengasuh anak seperti yang sudah kita sebutkan kemarin. Syarat-syarat itu apa? 7 itu. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, ada yang menambah lebih dari 7. Ini kita 7 berdasarkan yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Yang pertama adalah al-aqlu, berakal. Berakal. Artinya dia bukan orang yang gila. Kalau misalnya keduanya bercerai, kemudian ternyata ibunya gila, tidak berakal, maka ibunya tidak bisa menjadi pengasuh dari anak tersebut. Baik gilanya itu gila terus menerus, nggak pernah sembuh, gila permanen, maupun gilanya itu gila yang kumat-kumatan, artinya terkadang sembuh, terkadang gila lagi, temporal. Kalau lagi musim panas misalnya kumat gilanya, kalau musim dingin sembuh, atau di masa-masa tertentu dia gila, di masa-masa tertentu dia sembuh. Maka yang seperti ini tetap tidak bisa atau tidak bisa menjadi seorang pengasuh dari anak. Bagaimana seorang anak diasuh oleh seorang ibu yang gila? Tentu nanti akan tersia-siakan, tentu nanti tidak akan bisa terdidik dengan baik, tidak bisa terurus dengan baik. Kita tahu orang gila mengurusi dirinya sendiri saja nggak bisa. Jarang kita melihat misalnya ada orang gila itu mandinya tertib misalnya. Bagaimana dia mau memandikan anaknya? Orang gila kemudian bersih badannya, jarang, rata-rata kotor. Bagaimana dia akan membersihkan badan anaknya? Makan tidak teratur orang gila. Bagaimana dia akan ngasih makan kepada anaknya? Dan seterusnya, orang gila memang tidak layak dia untuk sebagai pengasuh dari seorang anak. Karena pengasuhan ini kan untuk memastikan bahwa kondisi anak itu dalam keadaan baik, pertumbuhannya akan baik, makan minumnya akan terjamin, mandinya, pakaiannya dan sebagainya itu akan baik-baik saja, kan memastikan untuk itu. Nah, kalau dia gila, tentu itu tidak bisa menjadi seorang pengasuh. Mengasuh dirinya sendiri saja orang gila nggak bisa, bagaimana mengurus orang lain, apalagi ini yang diurus adalah orang yang butuh pengurusan dari orang lain karena masih sangat kecil, belum mumayyiz. Hadirin rahimakumullah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah merdeka yang sempurna. Merdeka yang sempurna, karena ada merdeka yang nggak sempurna, namanya muba'ad. Itu orang budak yang dimerdekakan separuh. Jadi separuh merdeka, separuh belum merdeka. Itu namanya muba'ad. Nah, disyaratkan dalam pengasuhan seorang anak
dia harus orang yang merdeka secara sempurna. Seorang budak yang tidak merdeka secara sempurna, misalnya dia murni masih statusnya budak, atau dia budak separuh tadi, itu tidak berhak sebagai pengasuh anak. Kecuali jika ummul walad. Ummul walad seperti yang telah kita sebutkan kemarin. Ummul walad misalnya seorang sayyid memiliki amat, kemudian memiliki anak dari amat ini, maka perempuan ini namanya apa? Ummul walad. Nah, ummul walad yang telah masuk Islam. Jadi ummul walad ini telah masuk Islam. Karena jika misalnya sayyidnya itu adalah kafir, kemudian amatnya ini telah masuk Islam, telah masuk Islam, memiliki anak dari sayyidnya tersebut, maka di sini ummul walad nanti dia berhak untuk sebagai pengasuh dari anaknya meskipun statusnya sebagai budak. Karena nggak mungkin anaknya itu diserahkan kepada ayahnya yang kafir. Ayahnya yang sayyid itu dia kafir. Sementara ibunya ummul walad itu muslimah, dia telah masuk Islam. Maka di sini nanti yang berhak menjadi pengasuhnya adalah ibunya meskipun ibunya itu adalah seorang budak. Tadi disyaratkan harus merdeka, tapi ini pengecualian. Karena jika tidak nanti kan berarti diberikan kepada ayahnya. Sementara ayahnya itu adalah orang yang kafir yang tidak berhak menjadi seorang pengasuh anak. Maka dikecualikan untuk ummul walad ini dia bisa mengasuh anaknya tersebut. Nah, selama dia tidak menikah. Selama ummul walad itu tidak menikah, seperti yang kemarin kita jelaskan, dan ini memang nanti akan kita sebutkan secara khusus menjadi syarat bahwa ibu itu bisa menjadi seorang pengasuh anak, dia tidak menikah dengan orang lain. Dengan orang lain artinya bukan dengan laki-laki yang juga memiliki hak asuh atas anak tersebut. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah ad-din, yaitu agama. Yang dimaksud dengan agama di sini artinya Islam. Agama artinya beragama Islam. Nah, jadi jika anak yang diasuh itu adalah Muslim, maka pengasuhnya juga harus seorang Muslim. Orang kafir tidak bisa menjadi pengasuh dari anak yang Muslim. Nah, karena ini sangat terkait ya. Seorang kita mengetahui bahwa seseorang itu bisa menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani, itu salah satunya dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan dia masih dalam perjanjiannya ketika di alam arwah ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Nah, ketika di alam arwah mereka ditanya, bukankah aku ini oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian mereka menjawab semuanya bala, iya. Ketika seorang anak itu terlahir, maka dia dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan sesuai dengan perjanjiannya di alam arwah, dia masih mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang disembah satu-satunya. Dia siap untuk menerima Islam sebagai agamanya. Tetapi kemudian jika kemudian kedua orang tuanya itu Muslim, maka dia Muslim. Jika kedua orang tuanya itu Yahudi, maka dia menjadi Yahudi. Jika kedua orang tuanya itu Nasrani, maka dia menjadi Nasrani. Jika kedua orang tuanya itu Majusi, maka dia menjadi Majusi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati
fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, artinya siap untuk menerima Islam sebagai agama dia. Tapi kemudian kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadirin rahimakumullah. Karena itu jika seorang bayi itu lahir bapak ibunya itu seorang muslim dan muslimah, maka bayi itu adalah bayi muslim. Apabila misalnya bapak ibunya itu adalah Nasrani, maka dia adalah kemudian menjadi Nasrani. Dia jika Yahudi maka menjadi Yahudi dan seterusnya. Artinya dihukumi seperti itu. Meskipun apabila si anak itu nanti mati sebelum dia balik, nanti di akhirat dia akan selamat karena dia bukan mukallaf. Nah, misalnya ada seorang anak lahir dari bapak ibunya itu Nasrani, maka berarti dia nanti dihukumi dia Nasrani. Kalau dia kemudian mati sebelum dia balik, dia tetap diurus sebagai oleh mereka, bukan oleh kita orang Islam. Hanya saja nanti anak ini nanti akan selamat di akhirat karena dia bukan orang yang mukallaf, belum berkewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, tetapi jika kedua orang tuanya itu muslimah, maka anak itu otomatis muslim meskipun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun sampai mati dia nggak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hukumnya dia tetap muslim jika bapak ibunya itu muslimah. Tentu selama dia tidak membatalkan Islamnya dengan riddah. Kalau dia telah membatalkan Islamnya dengan riddah, maka ini masalah lain karena Islam dia telah batal dengan sebab riddah atau kufur ini. Lalu bagaimana seandainya salah satu dari keduanya itu muslim, yang lain adalah non-muslim? Maka di sini anak mengikuti yang muslim. Misalnya bapaknya itu muslim, ibunya non-muslim, maka anaknya dihukumi apa? Muslim. Jika bapaknya itu muslim, bapaknya misalnya kafir, ibunya muslimah, maka anaknya muslim. Jika bapak ibunya muslimah, maka anaknya muslim. Jika bapak ibunya itu kafir, non-muslim, maka anaknya non-muslim, kafir, bukan muslim. Bisa dipahami? Jadi di sini jika ada satu saja dari kedua orang tuanya yang muslim, maka anak itu dihukumi sebagai seorang muslim. Seperti yang sedang kita ceritakan ini. Bapaknya kafir, tapi ibunya ibunya adalah ummul walad, dia muslimah misalnya. Maka anaknya hukumnya apa? Muslim. Maka yang ngurus dia harus ibunya yang muslimah, bukan bapaknya. Tapi kalau seandainya ibunya itu non-muslim, bapaknya muslim, maka yang berhak mengurusnya adalah bapaknya. Tentu setelah nanti ada urutan seperti ke neneknya dulu apakah muslimah atau tidak. Setelah itu baru ke ayahnya. Sesuai dengan urutan yang kemarin telah kita sebutkan. Artinya apa? Seseorang yang kafir tidak berhak untuk sebagai pengurus anak yang muslim. Salah satu dari kedua orang tuanya muslim, maka anaknya adalah muslim, maka yang berhak untuk mengurusi anak tersebut adalah seorang muslim. Nah, ini harus diperhatikan karena kita menemukan di beberapa tempat anak orang Islam diurus oleh orang kafir.
Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena akan mempengaruhi dari si anak tersebut. Anak tersebut bisa dididik dengan cara agama non-Islam sehingga kemudian tumbuh menjadi orang yang beragama dengan selain agama Islam. Akan sesuai dengan siapa yang mendidik. Seseorang itu akan mengikuti siapa yang mendidiknya. Jika yang mendidiknya Muslim, maka dia otomatis akan tumbuh sebagai seorang Muslim. Apabila dia dididik oleh orang yang bukan Muslim, nanti dia akan cenderung untuk beralih kepada agama selain Islam, dan ini tentu akan membahayakan keselamatan anak tersebut. Karena kita mengetahui bahwa nikmat yang teragung yang Allah anugerahkan kepada umat manusia adalah Islam. Tidak ada yang lebih berharga dari Islam. Ketika seseorang mati dalam keadaan Muslim, maka dia akan selamat dari keabadian di dalam neraka. Sebanyak apapun dosa seseorang, selama dia mati dalam keadaan Muslim, maka dia nggak akan abadi di dalam neraka seandainya dia diazab karena dosa-dosanya. Bahkan dia berpeluang diampuni seluruh dosanya. Dia berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat para nabi dan para aulia, dan kemudian terbebas dari api neraka. Itu jika dia adalah seorang Muslim. Karena itu Islam adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia. Tidak ada yang lebih dari itu, sehingga Islam ini harus dijaga. Harus dijaga oleh seseorang sampai orang tersebut mati. Ketika ada seorang anak lahir dari salah satu orang tua yang Muslim, maka hukumnya Muslim, maka dia harus dijaga keislamannya sampai tua, sampai mati, harus dijaga keislamannya. Ketika dia masih dalam masa pengasuhan, maka harus diasuh oleh seseorang yang Muslim agar agamanya itu bisa terjaga, dia tetap dalam Islam selamanya. Itu. Nah, jadi syarat ini adalah syarat yang tidak berlebihan, bahkan memang harus seperti itu. Kalau tidak, maka ini akan membahayakan anak. Karena ini lebih dari sekedar makan dan minum. Lebih dari sekedar makan dan minum. Kalau pengasuhan itu hanya sekedar memberikan makan dan minum kepada anak, maka siapa saja bisa melakukannya. Tetapi pengasuhan ini lebih dari sekedar memberikan makan dan minum. Itu adalah bagian dari pengasuhan, tetapi pendidikan dan agama itu adalah hal yang lebih utama dari itu, sehingga keamanannya itu harus lebih diutamakan dari yang lainnya. Maka jangan kemudian direlakan seorang anak itu diasuh oleh misalnya seorang ibu yang non-muslim atau seorang ayah yang non-muslim, karena nanti akan bisa mempengaruhi agama dari si anak yang sebenarnya hukumnya adalah muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini yang nomor 4 dan nomor 5, sebagian ulama itu menjadikannya satu, sehingga tadi kita katakan 6 bukan 7. Karena nomor 4 dan nomor 5 itu hakikatnya itu sama. Yang nomor 4 namanya iffah, dan yang nomor 5 namanya amanah. Amanah dan iffah itu maknanya sama. Artinya apa? Artinya dia bukan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Amanah itu maknanya seperti itu. Iffah itu artinya begitu. Dia suci dari dosa-dosa besar. Amanah artinya dia tidak berkhianat kepada Allah dengan melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi dia bukan orang fasik, dia orang yang adil. Jadi iffah dan amanah itu bisa diwakili dengan satu kata, yaitu al-adalah. Al-adalah.
Berarti bisa dikatakan bahwa syarat yang keempat adalah al-adalah, meliputi dua, yaitu iffah dan amanah. Nah, meliputi al-iffatu wal amanah yang maknanya itu sama, yaitu bukan pelaku dosa besar atau bukan orang yang fasik. Karena al-afif itu artinya amin. Amin itu afif, sama, yaitu orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar, bukan orang yang fasik. Orang yang fasik tidak berhak untuk mengasuh anaknya. Seorang anak tidak berhak. Misalnya seorang ibu dia fasiqah. Nah, seorang ibu dia tidak sholat 5 waktu. Kemudian diceraikan oleh suaminya, punya anak. Maka ibu yang nggak sholat ini nggak berhak dia sebagai pengasuh dari anaknya. Kenapa? Dia orang fasik. Tarkus sholah, meninggalkan sholat itu minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya dia menjadi orang yang fasik. Tidak layak untuk bahkan tidak boleh dia untuk sebagai pengasuh seorang anak. Bagaimana jadinya anaknya nanti jika ibunya saja tidak melaksanakan sholat? Bahkan para ulama menyebutkan seorang istri yang meninggalkan sholat itu sunnah untuk diceraikan. Jika ada seorang laki-laki memiliki istri nggak mau melaksanakan sholat 5 waktu, subuhnya misalnya selalu bangun siang, nggak melaksanakan sholat subuh, atau misalnya sering meninggalkan sholat, maka sunnah bagi suami tersebut, bagi laki-laki tersebut untuk menceraikannya. Tentu setelah apa? Setelah dibina, dididik nggak bisa, memang pemalas dan memang seperti itu modelnya, maka di sini disunnahkan untuk diceraikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya sholat. Bahwa sholat ini merupakan kewajiban yang paling wajib setelah iman. Kewajiban yang paling wajib itu al-imanu billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah ditanya tentang amal perbuatan yang paling mulia, beliau mengatakan afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, setelah itu urutan yang kedua, amal perbuatan yang paling utama, yang paling wajib adalah sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat 5 waktu ini. Ini adalah amal perbuatan yang paling utama dan yang harus lebih diutamakan dari yang lainnya. Dan ini adalah, sholat ini adalah yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat terhadap seorang hamba adalah sholatnya. Itu yang dimintai pertanggungjawaban pertama, sholat 5 waktunya, bukan yang lainnya. Setelah yang lainnya baru setelahnya. Nah, itu menunjukkan apa? Pentingnya sholat ini. Nah, seorang pengasuh anak ini dia ya harus orang yang tertib sholatnya, karena meninggalkan sholat berarti dia jatuh pada dosa besar, dan itu berarti dia menjadi seorang yang fasik dan tidak berhak untuk menjadi pengasuh anak. Jika ibunya nggak sholat, nanti anaknya juga nggak sholat, nggak diajari sholat, nggak dididik dengan sholat. Atau secara umum kewajiban tidak dijalankan, puasa Ramadan nggak dilakukan, yang maksiat dikerjakan, misalnya ibunya seorang penzina misalnya, maka dia tidak layak untuk menjadi pengasuhnya. Ibunya seorang peminum khamr, penjudi misalnya, maka ibu yang buruk seperti itu dia tidak layak dijadikan sebagai seorang pengasuh dari anak tersebut. Kan ada ibu-ibu yang seperti itu ada. Terkadang ada orang-orang, seorang
penzina misalnya, dia bekerja di lokalisasi tempat perzinaan, kemudian memiliki anak, maka ibu yang seperti itu selama dia belum bertaubat, maka dia tidak bisa jadi pengasuh anaknya. Mau jadi apa nanti anaknya jika pengasuhnya saja seperti itu? Hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini tentu berbeda jika orang tersebut sudah bertaubat. Dulu memang dia nggak pernah sholat, tetapi sekarang dia sudah sholat, sudah bertaubat. Dulu dia memang seorang penzina, tetapi dia sudah bertaubat dan dia sekarang sudah berhenti dari perbuatannya itu. Dulu dia memang seorang penjudi, pemabuk, tetapi sekarang dia sudah berhenti dari kegiatan maksiatnya itu. Berarti dia sudah bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, maka berarti hak asuhnya itu bisa kembali kepada dia. Ketika dia masih fasik, tidak berhak sebagai pengasuh anak. Ketika dia sudah bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia baru berhak lagi untuk sebagai pengasuh dari anak tersebut. Ini pentingnya apa? Pentingnya keadilan dengan pengertian seorang perempuan atau laki-laki yang soleh solehah di dalam berkeluarga. Termasuk seorang suami memilih istri yang solehah, seorang istri memilih suami yang soleh. Ini karena akan berpengaruh kepada anak, berpengaruh kepada anaknya. Termasuk di sini dalam kondisi ketika seseorang itu belum bercerai, itu juga akan mempengaruhi anak. Ayah ibu yang soleh solehah akan melahirkan anak yang soleh solehah. Bapak ibu yang tolehah, yang bukan soleh, yang fasik fasiqah, maka akan melahirkan anak-anak yang fasik fasiqah. Meskipun ini tidak secara mutlak, artinya tidak otomatis, karena semuanya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anak seorang nabi tapi kafir, ada misalnya anak seorang wali tetapi fasik, ada juga. Sebaliknya ada anak orang fasiqah, tetapi kemudian bapak ibunya masih bayi, langsung dimasukkan ke pondok misalnya. Kemudian ternyata menjadi orang baik, bisa jadi. Itu hal yang sifatnya nadir, sifatnya jarang terjadi. Tetapi pada umumnya anak yang soleh solehah terlahir dari keluarga yang soleh solehah. Anak-anak yang fasik fasiqah itu terlahir dari ayah ibu yang fasik fasiqah. Pada umumnya seperti itu, karena ini adalah masalah pendidikan dari kedua orang tuanya. Karena itu sangat wajar jika kita melihat bahwa banyak anak-anak kiai kemudian menjadi anak-anak yang soleh solehah. Tetapi anaknya orang jalanan juga jadi orang jalanan juga, artinya menjadi orang pelaku maksiat. Itu pada umumnya memang seperti itu. Orang mengistilahkan kacang gimana itu? Tidak jauh dari pohonnya, gimana itu? Menjalar tidak jauh dari pohonnya. Artinya tidak jauh dari pohonnya. Saya nggak begitu paham. Yang jelas apa? Nggak jauh dari kedua orang tuanya lah. Seperti apa orang tuanya, seperti itulah anaknya. Kita juga bisa berkaca bagaimana anak kita, maka seperti itulah kita. Tidak jauh berbeda. Apalagi dalam hal ini adalah seorang pengasuhnya, misalnya ibunya, maka di sini sangat menentukan bagaimana jadinya anak tersebut. Sebagian orang mengatakan
atau dikatakan bahwa ibu itu al-madrasatul ula, dia adalah sekolah pertama bagi anak itu. Jika si ibu itu baik, maka itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, sehingga tidak bisa dianggap memang sesuatu yang sederhana. Seseorang yang mencita-citakan memperoleh keturunan yang solih-solihah, maka sudah direncanakan dari awal sejak dia sebelum menikah. Saya ingin memiliki anak yang soleh-solehah, maka saya langkah pertama mencari istri yang soleh-solehah. Cari madrasahnya dulu untuk anaknya ini, madrasah yang baik, yang solehah. Karena dia yang akan mendidik anak-anaknya menjadi soleh-solehah. Tapi kalau enggak, misalnya banyak yang laki-laki itu kalau melihat, kalau mencari istri, yang dilihat ya yang penting cantik aja. Entah soleh atau enggak solehah atau enggak, yang penting cantik, sudah bisa jalan. Alasannya nanti bisa dididik sambil jalan. Padahal mendidik sambil jalan itu sulit. Mendidik sambil jalan itu sulit. Enak ngomongnya saja. Ngomongnya saja nanti udah, istri saya nggak paham agama nggak apa-apa. Yang penting kan saya paham. Nanti bisa saya ajari sambil jalan. Itu teori. Teori mudah. Tetapi dalam mendidik istri sambil jalan itu sangat sulit. Sangat sulit, tidak semudah yang diucapkan. Sangat sulitnya bisa karena kesibukan suami yang yang sulit untuk mendidik istrinya secara langsung, ajari ilmu agama kepada istrinya karena kesibukannya dengan pekerjaan-pekerjaan. Bisa jadi ya istrinya nggak bisa lagi dididik, sudah terlanjur tua, sudah terlanjur dewasa, sehingga tidak seperti yang anak-anak yang masih bisa dididik. Jadi tidak semudah itu. Karena itu yang lebih aman itu ya mencari istri yang memang sudah belajar ilmu agama dengan baik, mengamalkannya, solehah, sehingga sudah jadi. Ketika dijadikan sebagai istri, siap menjadi seorang ibu yang akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islamiyah, pendidikan yang baik. Itu cara yang mudah. Meskipun kita juga tidak pungkiri ada orang-orang yang kemudian mampu untuk mendidik istrinya dari tidak baik menjadi baik. Itu juga ada. Tetapi seseorang yang menginginkan memiliki keturunan yang soleh-solehah, itu memang sangat erat hubungannya dengan si istri tersebut. Seperti apa istrinya, maka nanti insya Allah anaknya itu akan bisa baik sebagaimana pendidiknya atau pengasuhnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini nanti insya Allah akan kita bahas besok ya, tentang pendidikan anak. Ini sebagai tambahan, karena ini diperlukan terkait dengan masalah ahkamun nikah ini. Secara khusus insya Allah besok akan kita bahas tentang masalah tarbiyatul aulad. Jadi bagaimana mendidik seorang anak. Syarat yang berikutnya, syarat yang keenam adalah iqamah. Al-iqamatu. Iqamah artinya bertempat tinggal di tempat anak yang diasuh. Jadi yang mengasuh itu bertempat tinggal di daerah anak yang diasuhnya, bukan di tempat yang terpisah. Misalnya anaknya di Kediri, ibunya di Jakarta misalnya. Atau kebalikannya, misalnya anaknya di Surabaya, kemudian ibu yang ngurusnya ada di Jakarta. Di mana ini? Namanya nggak ngurus itu. Namanya ngurus itu ya dia pengurusnya itu atau pengasuhnya itu harus berada di tempat. Di tempat di mana anak itu tinggal.
apabila salah seorang kedua orang tuanya menginginkan untuk melakukan bepergian, bepergian misalnya untuk haji, untuk bisnis, untuk jalan-jalan dan sebagainya, baik itu perjalanannya itu jauh atau dekat, maka di sini hak asuhnya itu berarti bersama, hak asuhnya itu diberikan kepada mereka yang berada di rumah, mereka yang tidak melakukan bepergian. Yang bepergian itu tidak bisa menjadi hak asuh dari anak tersebut. Jadi siapa yang tinggal di rumah itulah yang berhak untuk sebagai pengasuh dari anak tersebut. Jadi iqamah artinya dia harus mukim, orang yang mukim, karena dia memang mengasuh, namanya mengasuh, maka dia harus bersama dengan anak itu dalam siang malam, dia harus bersama anak itu namanya pengasuh. Kalau kemudian ditinggal-tinggal pergi, maka orang seperti itu, misalnya ibunya seorang yang suka bepergian jauh, seorang misalnya pelaut, ada perempuan yang pelaut, misalnya seorang pelaut yang 3 bulan dia kemudian pergi, 3 bulan pulang, maka nggak jelas dia nggak bisa menjadi seorang pengasuh dari anaknya, sehingga diberikan kepada orang berikutnya yang mukim, yang dia bertempat tinggal di daerah anak tersebut itu tinggal. Nah, sekarang apabila ingin pindah ke daerah yang lain, maka yang lebih berhak menjadi anak asuhnya di sini adalah ibunya, bapaknya. Saya ulangi lagi, apabila ingin pindah daerah, misalnya bapak ibunya itu pindah ke daerah yang lain, sama-sama berpindah ke daerah yang lain, maka di sini yang lebih berhak menjadi pengasuhnya adalah bapaknya. Jadi bapak lebih berhak menjadi bapak asuhnya daripada ibunya. Kenapa? Karena untuk menjaga nasabnya, untuk menjaga nasab dari anak tersebut. Karena nasab itu kan lewat jalur bapak. Nasab itu lewat bapak, bukan lewat ibu. Kalau nanti anak itu kemudian pindah daerah, kemudian ikut ibunya, nanti nasabnya ini bisa hilang. Nah, ini dulu bapaknya siapa? Apalagi kalau ibunya sengaja menyembunyikan nasabnya, ini anak bapaknya siapa, disembunyikan, nanti lebih rumit ini kalau nasabnya hilang. Padahal nasab ini perlu dalam rangka nanti menikah dan seterusnya, kan diperlukan diketahui nasabnya. Nanti kalau misalnya anaknya perempuan, ibunya pindah ke daerah yang lain, misalnya keluar Jawa, jauh dari situ, kemudian anaknya ikut, anak perempuannya. Nanti ketika menikah bagaimana anak ini? Kan walinya harusnya bapaknya, ibu nggak bisa menjadi wali. Sementara ini dibawa pindah oleh ibunya. Nah, makanya apa? Yang lebih berhak jika kemudian berpindah tempat, maka yang lebih berhak adalah ayahnya. Karena nasabnya nanti akan lebih terjaga, bahwa bapaknya itu nanti ketika dia menikah, bapaknya yang akan menjadi walinya. Itu jika ibunya itu misalnya akan berpindah tempat ke daerah lain, atau dua-duanya misalnya berpindah. Misalnya ibunya pindah ke Sumatera, bapaknya pindah ke Irian Jaya, ke Papua misalnya. Maka sudah saling pindah berjauhan, maka anak di sini ikut bapaknya, bukan ikut ibunya. Nah, itu kalau terjadi keinginan dari salah satu atau dari keduanya, dari kedua orang tuanya itu untuk berpindah ke daerah lain, daerah di mana anak itu tinggal awalnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kecuali jika dikhawatirkan adanya bahaya pada kehidupan si anak dalam perjalanan, maka ya tidak dibawa.
dalam perjalanan yang jauh oleh misalnya ayahnya atau ibunya. Kalau dalam hal ini tadi oleh ayahnya karena ayah yang lebih berhak ketika ada keinginan untuk berpindah ke daerah yang lain. Kemudian syarat yang ketujuh adalah al-khuluwu min zaujin, yaitu sunyi dari suami. Kalau dia seorang ibu, maka ibu itu belum menikah dengan laki-laki lain yang tidak memiliki hak asuh terhadap anak tersebut. Artinya memang betul-betul suami keduanya itu adalah orang lain betul. Tidak masih kerabat yang boleh menikahinya. Karena bisa jadi nanti suaminya itu masih ada hubungan kerabat meskipun jauh. Itu dimungkinkan, itu terjadi. Kalau itu nanti yang menikahinya, maka nanti hak asuhnya belum hilang. Tetapi kalau si istri itu menikah dengan laki-laki yang sama sekali nggak ada hubungan kekerabatan, sama sekali, memang ajnabi betul, maka hak asuh dari ibu itu hilang. Hak asuh dari ibu itu hilang, berarti berpindah kepada setelahnya. Karena nanti anak ibu itu kan berarti membawa anak bersama ke rumah suaminya. Tetapi dia di sini nanti berpindah kepada misalnya diasuh oleh neneknya, ibu dari ibunya tersebut jika masih ada. Jadi jika si istri atau ibu itu sudah bersuami dengan laki-laki lain, maka dia telah hilang hak asuhnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian jika suami itu apabila ibu yang menikah tadi dengan orang lain, tetapi suaminya itu suami yang baik. Nah, suami yang kedua ini ya kita nggak mengatakan baik sih, karena ini bukan parameter ya, bukan parameter. Begini saja, lebih mudahnya. Si ibu itu menikah dengan laki-laki lain, tapi laki-laki lain yang menjadi suami ini, yang nanti jadi bapak tiri dari anak ini, itu ridho jika anaknya dibawa. Nah, kita tadi mau katakan ya laki-lakinya baik sehingga dia ridho istri barunya itu dia membawa anak yang masih kecil, masih bayi, dibawa meskipun dia sudah bersuami dengan laki-laki yang lain. Itu bagaimana jika kemudian ridho anaknya diasuh anaknya diasuh di dalam rumah oleh istrinya, anak orang lain. Ini juga dilihat keridhaan dari ayah dari anak itu. Jika ayah dari anak itu, mantan suami dari perempuan ini juga ridho, maka itu nggak ada masalah. Artinya ibu masih berhak menjadi sebagai ibu asuh dari anak tersebut. Bisa dipahami? Jadi ada seorang perempuan, dia harusnya punya hak asuh atas anaknya. Kemudian tapi perempuan ini menikah dengan laki-laki lain. Hukum dasarnya apa? Hilang hak asuh dari ibu itu, karena dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Tetapi jika suami dari perempuan tersebut ridho, nggak apa-apa, anak kamu dibawa aja ke sini, diasuh di sini. Suaminya membolehkan, ridho. Kemudian bapak dari anak itu juga mengatakan ya udah nggak apa-apa, kamu bawa ke sana, nggak apa-apa. Maka di sini hak asuh dari ibu itu tidak hilang. Dia tetap bisa mengasuh anaknya tersebut. Tapi asalkan dengan keridhaan dua-duanya, yaitu keridhaan dari suami yang kedua dan keridhaan dari mantan suaminya yang memiliki anak itu.
Kalau enggak ya enggak bisa. Misalnya suami yang baru ini enggak mau kalau kamu bawa anak ke sini. Misalnya mau ibunya enggak mau anaknya. bahasa kasarnya itu dia mau ibunya tapi enggak mau anaknya. Ya udah, anaknya ditinggal aja, dikasihkan bapaknya. Ibunya saja yang dinikahi, anaknya enggak boleh dibawa. Maka hilang hak asuh dari ibu itu. Atau sebaliknya, misalnya suaminya mau, tapi ayahnya nggak mau. Saya nggak mau anak saya diasuh sama laki-laki itu, misalnya, biar saya asuh sendiri. Maka di sini ibunya sudah nggak punya hak asuh. Ganti urutan berikutnya, termasuk bisa ke ayahnya yang nanti menjadi pengasuhnya. Suami kamu itu nggak baik, nanti anak saya jadi nggak baik. Ya udah, jangan kamu bawa ke sana misalnya. Maka berarti mantan suaminya nggak ridho, ayah dari anak itu nggak ridho jika diasuh di rumah suaminya. Hadirin rahimakumullah, meskipun banyak terjadi itu ya anaknya selalu dibawa, meskipun dia sudah menikah dengan laki-laki lain, anaknya dibawa, sehingga ada anak yang disebut dengan anak tiri ini, anak tiri yang dikisahkan dalam cerita-cerita, kisah-kisah, selalu tragis nasib anak tiri ini. Kalau nggak disiksa ibunya, ibu tirinya, atau disiksa oleh bapak tirinya. Makanya kan ada ketentuan di sini. Kenapa nggak boleh dibawa? Itu memang secara umum terjadi banyak kasus yang bermasalah. Sehingga di sini kalau istri itu ibunya bersuami, itu hilang hak asuhnya, karena ya menjagai hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi nanti dia akan ditindas oleh bapak tirinya, tidak diperhatikan pengasuhannya oleh bapak tirinya, atau dilarang oleh ibunya itu memperhatikan anaknya, dan seterusnya. Bisa terjadi hal-hal yang semacam itu. Sehingga di sini ada aturan-aturan. Apalagi kalau misalnya anaknya itu seorang perempuan, nanti bisa di sini juga bisa akan membahayakan terhadap dirinya, hubungannya dengan bapak tirinya, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu telah habis, insya Allah akan kita teruskan besok. Meskipun materi sudah habis, kita akan berbicara khusus tentang pendidikan anak, bagaimana teori dalam pendidikan anak. Apabila salah satu dari syarat yang 7 ini nggak ada, maka berarti hilang hak asuhnya, berpindah kepada urutan berikutnya sesuai dengan urutan yang sudah kita sebutkan kemarin. Demikian, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.